Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, umur panjang, serta nikmat yang begitu besar, yaitu berada dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah, kita berada di penghujung dari 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mana pagi ini kita menjalankan ibadah puasa Arafah yang pahalanya menghapus dosa 2 tahun, setahun yang terdahulu dan setahun yang akan datang. Dan dosa yang dihapus di sini adalah dosa-dosa kecil. Oleh karena itulah kita hendaknya bersyukur kepada Allah dengan bersungguh-sungguh mempergunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah yang begitu agung, besok kita akan menjalankan ibadah Idul Adha, dilanjutkan dengan ibadah kurban, menyembelih kurban. Maka siapapun di antara kaum muslimin yang memiliki kelapangan rezeki di hari itu, maka upayakan dia menyembelih binatang kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang keras, man wajada minkum sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang di antara kalian mendapati kelapangan rizki di hari itu, hari kurban, falam yudhi, lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ini ancaman yang keras dan sekaligus menunjukkan bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang agung. Allah sendiri yang menyebutkan, wa fadainahu bidzibhin azim. Ketika Nabiullah Ismail alaihissalam sudah pasrah, tunduk, patuh kepada perintah Allah untuk disembelih, ya, maka beliau mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku sayang, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, pasti engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Karena kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, maka Allah pun mengganti dengan domba, dengan kambing dari surga.
yang disebut dengan bidzibhin azim, sembelihan yang agung, sembelihan yang besar. Maka sekali lagi, kaum muslimin yang memiliki kelapangan rizki hendaklah berkorban lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Maka mengingat ibadah kurban ini ibadah yang agung, tidak boleh kita memberikan kurban kepada selain Allah. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang berkorban untuk selain Allah. Dan yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita, bukan daging dan darah-darahnya, ya, tetapi takwa. Ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Ya, tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepada Allah. Maka kaum muslimin, ya, ketika kita berkorban selain memperhatikan keikhlasan kita, hendaknya kita juga memperhatikan, ya, binatang kurban yang hendak kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pilihlah binatang kurban yang terbaik sesuai dengan kriteria yang telah dikriteriakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin baik dan ikhlas, maka semakin besar pula lah pahala yang akan didapatkan. Kemudian juga berhati-hati. Jangan sampai ketika ibadah kurban nanti melakukan, ya, ritual yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti salah seorang sahabat yang mulia dalam hadis Al-Bukhari. Saking semangatnya dia hendak berbuat kebaikan, maka dia berijtihad menyembelih binatangnya sebelum salat Id. Ya. Kemudian dia setelah itu mengundang Nabi untuk menyantap hidangan dari binatang yang sudah disembelih sebelum salat Id. Maka melihat perbuatan sahabat ini yang secara, ya, akal itu untuk kebaikan, supaya nanti Nabi nggak repot-repot lagi habis sholat langsung makan, ternyata ini nggak tepat, ya, ternyata nggak benar, sehingga Nabi mengatakan syatuka syatul lahm, kambingmu itu hanyalah kambing biasa, yakni tidak dihukumi sebagai kambing kurban. Nah, perhatikan di sini, ternyata niat baik semata tanpa dalil, tanpa tuntunan dari syariat tidak diterima, tidak dibenarkan, ya. Semuanya orang pasti punya pikiran yang sama. Ini kan baik, apa salahnya sih kebaikan? Kan begitu. Sama dengan sahabat tadi. Dia menyembelih binatang kurban sebelum salat Id, tujuannya baik. Ya, tujuannya baik. Ternyata kebaikan tanpa tuntunan, tanpa contoh, tanpa dalil tidak diterima oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kaum muslimin perhatikan ini, waalaikumsalam. Di antara salah satu tuntunan kurban yang harus kita perhatikan, bahwasannya satu sapi itu bisa untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Maka banyak orang itu urunan satu RT beli sapi untuk satu RT. Ini enggak benar. Nah, atau satu sekolah misalnya. Ya, jadi iuran seluruh, ya, siswa dan siswi membeli, ya, 1 ekor sapi misalnya, lalu dikurbankan, ya, dari seluruh warga sekolah. Ini enggak benar, karena untuk pembiayaannya, pengadaannya, Islam sudah mengatur 1 kambing 1 orang, 1 sapi bisa untuk 7 orang. Adapun niatnya itu boleh untuk semua orang, boleh untuk banyak orang. Nah, maka solusinya bagi instansi yang hendak berkorban, maka
silahkan 7 orang itu iuran, belikan binatang kurban, kemudian hadiahkan kepada salah satu dari mereka. Ya, kalau itu sapi ya 7 orang. Nah, digilir. Kalau itu kambingnya 1 orang, misalnya diawali dari direktur atau dari kepala sekolah. Ya sudah, iuran kurban, kemudian setelah punya kambing, hadiahkan kepada kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang berkorban. Nah, seperti itu. Ini solusinya kata para ulama kita. Ini banyak terjadi kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian ketika memilih binatang kurban nanti, pilihlah yang tidak cacat. Ya. Sebab tidak sah binatang yang cacat untuk dijadikan sebagai kurban. Misalnya ya, dia itu pincang, jelas pincangnya ya, atau buta, ya, jelas butanya misalnya, atau mungkin sakit yang sangat kurus ya, sampai tinggal sumsum dan tulangnya misalnya. Nah, sehingga tidak ada dagingnya misalnya. Ini hindari binatang yang cacat untuk berkorban. Kaum muslimin rahimani wa rahimallah, dan juga perhatikan batas kurban itu adalah tanggal 10 setelah sholat Id. Ingat, setelah sholat Id. Kemudian sampai tanggal 13 hari tasyrik. Ya, sebelum tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, maka masuk tanggal 14. Nah, sehingga ini tidak sah. Maka perhatikan di sini. Perhatikan di sini supaya ibadah kurban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada bacaan-bacaan yang lain ketika hendak berkorban, ya. Tapi bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya dengan membaca bismillah, Allahu akbar, hadza min, dan seterusnya. Atau Allahumma hadza minka wa min, dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Ini diantara doa-doa yang dianjurkan. Adapun doa yang lain dan sebagainya, diawali dengan ritual dan sebagainya, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang diperhatikan lagi ya, hindari menjual apapun dari binatang kurban, baik itu tamparnya atau mungkin kulitnya dan sebagainya. Hindari ya, semua dibagikan. Adapun kita yang mendapatkan hadiah kulit misalnya, mau kita jual, mau kita masak, monggo, nggak ada masalah. Larangan ini berlaku bagi sahibul kurban, karena itu sudah bukan haknya, itu sudah milik Allah ya, sudah diserahkan kepada Allah. Maka Nabi menjelaskan, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Barang siapa menjual kulit hasil sembelian kurban, maka tidak ada kurban baginya. Nah, inilah diantara pengingat bagi kaum muslimin yang hendak berkorban keesokan harinya di hari Idul Adha atau Idul Kurban. Mudah-mudahan ibadah puasa jamaah sekalian, ibadah kurban jamaah sekalian dan kaum muslimin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali membacakan tafsir surah Saba. Kita masih membahas tentang balasan yang didapatkan oleh penduduk negeri Saba, yang mana sebelumnya mereka mendapatkan kenikmatan yang besar, namun dikarenakan mereka tidak bersyukur, justru kufur, maka Allah pun menurunkan bala, menurunkan musibah kepada mereka. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang ke-17, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Dzalika, yang demikian itu, jazainahum, kami memberikan balasan
kepada mereka bima kafaru, disebabkan mereka kufur. yakni kufur itu artinya menutup diri. Ya, orang yang menutup dari Islam, tidak mau menerima Islam dinamakan kafir. Satu orang, jamaknya ya kafirun, kafironi, kufur itu jamaknya. Jadi kafir, orang yang menutup diri, tidak mau menerima kebenaran Islam. Ini bahasa yang lebih halus daripada dikatakan non muslim, tidak selamat, kan begitu. Ya. Dan ini bahasa Quran. Makanya para petani dinamakan kafir. Kenapa? Karena pekerjaannya menutup, ya, menutup bibit, menutup benih dengan tanah, ya. Menutup benih dengan tanah, ya, maka dinamakan kafir, ya, ini petani, ya, seperti itu. Wahal nujazi ilal kafur, dan kami tidak menjatuhkan azab yang seperti itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Kafur itu bentuk mubalaghah, penyangatan. Jadi kekufuran mereka sudah luar biasa bentuknya, sehingga sudah layak untuk mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku bagi umat-umat sebelum Nabi kita diutus. Adapun setelah Nabi kita diutus, sebagaimana Nabi kita disebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, maka sejak itu di antara makna rahmatan lil alamin, Allah tidak segera menghancurkan orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, tidak segera, ya. Sehingga kita saksikan, ya, orang-orang kafir itu masih diberi kesempatan oleh Allah. Diberi kesempatan oleh Allah. Ya, tidak serta-merta dihancurkan seperti orang-orang kafir di zaman dahulu. Nah, dan sampai sekarang, ya, kita lihat orang kafir itu di atas angin, ya. Mereka jaya, mereka menguasai berbagai aspek di dunia ini, baik itu iktisadnya ataupun ekonominya maupun kekuatan tentaranya dan sebagainya, politik dan sebagainya, mereka hampir menguasainya. Kok tidak dihancurkan, ya? Nah, tidak, karena Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, yakni dengan adanya Rasul, Allah tidak serta-merta menghancurkan umat-umat terdahulu. Naam. Nujazi, kami, ya, menjatuhkan azab yang setimpal kepada orang-orang kafir. Ulama membedakan antara jaza dengan jaza. Jadi menggunakan kalimat yang pendek, jaza, jimnya pendek, dengan jim yang panjang, jaza. Yang mana ini, ya, sebenarnya secara bahasa maknanya sama, yaitu hukuman atau balasan. Hukuman atau balasan. Cuma orang-orang yang beriman itu terkadang diberikan ujian sebagai balasan untuk mengurangi dosa-dosa mereka atau untuk mengangkat derajat mereka. Ini bagi orang beriman. Jadi balasan yang didapatkan oleh orang beriman itu fungsinya adalah untuk menghapus derajat, untuk meninggikan menghapus dosa, meninggikan derajat. Adapun jaza, balasan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir itu akibat dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan hukuman itu, ya, murni hukuman, tidak mengandung konsekuensi yang lain, murni hukuman. Benten kalian tiang mukmin. Ini ya, jadi tolong dipahami. Masing-masing mendapatkan jaza. Orang beriman mendapatkan jaza, orang kafir mendapatkan jaza. Artinya balasan yang didapatkan orang beriman dari hukuman atau konsekuensinya itu mengandung hikmah, yaitu menghapus dosa, meninggikan derajat dan menambah pahala, ya. Adapun hukuman yang didapatkan orang kafir murni itu hukuman, sehingga tidak berkonsekuensi menghapus dosa, tidak berkonsekuensi meninggikan derajat. Ini bedanya. Sehingga kembali kita ingatkan, semua yang dialami orang beriman itu baik. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman.
Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Ya. Semua keadaannya baik. Kalau mendapatkan nikmat, dia bersyukur, baik baginya. Kalau mendapatkan musibah, dia bersabar, baik pula baginya. Dan ini hanya ada pada orang yang beriman. Nah, inilah kaum muslimin, perbedaan besar antara orang beriman dengan orang kafir. Alhamdulillah. Nah, sehingga dari sini kita lapang dadanya. Ya, kita akan merasakan ketenangan. Apapun yang menimpa kita pasti ada kebaikan di baliknya. Syaratnya kita sabar dan ihtisab. Sabar dan ihtisab. Ya, jadi ini penting. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, manzilatus sabri indal iman, kedudukan atau posisi sabar bagi iman itu seperti kepala bagi tubuh. Tidak akan pernah mungkin terjadi tubuh itu hidup tanpa kepala. Begitu juga iman tidak akan terwujud tanpa kesabaran. Makanya dari pelajaran kurban yang kita petik dari peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail, itu ada kesabaran. Ada simbol kesabaran yang harus kita petik. Dan memang kita butuh sabar. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan. Nah, dan ini yang paling berat. Ini yang paling berat, itu sabar. Nah, dan ini para wanita ini lebih sabar daripada para laki-laki. Tetapi para wanita kebanyakan kurang bersyukur daripada laki-laki. Makanya dikatakan dalam hadis, yang paling banyak penghuni neraka adalah wanita. Kenapa? Apa mereka tidak sabar? Enggak. Tapi mereka kurang bersyukur ya, kepada nikmat suami. Adapun kesabaran jangan ditanyakan lagi. Wanita itu paling sabar ya, menghadapi segala kekurangan suaminya. Cuma kekurangannya kurang bersyukur kepada suami. Ketika suami berbuat baik sepanjang tahun, karena ada satu kesalahan, maka istri pun mengatakan, wahai suamiku, bertahun-tahun kita menikah, engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku. Akhirnya panas setahun hilang gara-gara hujan ini masalah. Makanya bersabarlah dan bersyukurlah. Orang yang sabar dan orang yang syukur akan dimudahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ayat berikutnya, wa ja'alna bainahum, dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba, wa bainal qura, dan negeri-negeri allati barakna fiha, yang kami berkahi di dalamnya, itu negeri Syam sebagaimana kita jelaskan. Ya, qura zahiratan wa qaddarna fiha as-sair. Beberapa negeri yang berdekatan, ya, qura zahiratan, beberapa negeri-negeri yang berdekatan, wa qaddarna fiha sair, dan negeri-negeri itu ya kami permudah jalan atau jarak perjalanannya. Nanti ada dua tafsir di sini ya. Maka siru, berjalanlah kamu fiha, pada negeri-negeri itu, layaliya, pada malam hari, wa ayyaman amin, dan siang hari dengan aman. Masya Allah ya. Ayat ini kaum muslimin menjelaskan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum Saba, Allah menjadikan negeri mereka lebih dekat dengan negeri yang telah Allah berkahi, itu negeri Syam. Lebih dekat dengan negeri Syam. Karena mereka butuh terhadap perjalanan untuk berdagang, untuk bisnis. Ya, maka Allah berikan karunia kepada mereka dengan didekatkannya negeri mereka dengan negeri yang diberkahi. Masya Allah ya, sehingga jarak perjalanannya tidak jauh, tidak terlalu capek. Ya. Beda dengan orang Arab. Ya, orang Arab itu untuk ke Syam itu membutuhkan sekian bulan, ya, lebih 1 bulan. Adapun kaum Saba cuma menempuh beberapa hari saja, tidak sampai berbulan-bulan. Ya, dekat. Itu pun melewati beberapa ya, kota, sehingga perjalanan mereka lebih aman, cenderung lebih aman. Maka disebutkan di sini, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu layaliya, di malam hari,
wa ayyama, dan di siang hari aminin, dengan keadaan aman. Nah, begitu. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qura zahiratan, kurang zahiratan. Negeri-negeri yang nampak. Maksudnya apa? Negeri yang nampak ini yang pertama maksudnya adalah negeri Saba. Negeri Saba. Karena Saba merupakan pusat, pusat dari suatu negeri. Sama seperti Syam, Son'a itu juga pusat dari negeri-negeri yang ada di masa itu. Jadi bisa dikatakan Syam itu adalah satu pusat atau kota yang besar. Son'a juga kota yang besar, menjadi pusat perdagangan, ya, sehingga disebut dengan Qura Zahirah. Qura Zahirah, ya, negeri-negeri yang nampak. Diambil dari kata Qaryah, yaitu negeri-negeri yang kecil menjadi besar, ya, desa-desa yang kecil menjadi besar. Kemudian yang kedua, ada juga yang berpendapat jarak antara negeri-negeri tersebut tidak jauh. Ya, ada desa-desa yang bisa dilewati, sekian kilo ketemu desa, sekian kilo ketemu desa, sehingga perjalanan lebih nyaman, lebih aman, ya, lebih aman, sehingga tidak sampai terpisah dengan begitu jarak yang jauh. Kalau jarak yang jauh memungkinkan, ya, di tengah-tengah perjalanan ada pencurian, ada perampokan, ya, ada pembegalan. Kalau jaraknya jauh, tapi karena sekian kilo ketemu desa, sekian kilo ketemu desa, akhirnya apa? Perjalanannya menjadi aman, sehingga tidak diganggu oleh begal, rampok dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan kurang zahirah, negeri-negeri yang kecil yang nampak itu negeri yang ada di atas, atau desa yang ada di atas gunung-gunung dan bukit-bukit, ya. Gunung-gunung dan bukit-bukit, sehingga nampak dari kejauhan, ya, nampak dari kejauhan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, orang-orang Saba ini menjadi pusat. Ketika mereka berjalan ke arah sebelah kanan, mereka akan menuju ke Syam, ke sebelah kiri mereka menuju ke arah Son'a. Artinya itu betul-betul pusat yang mana kanan kirinya itu adalah negeri-negeri yang besar, negeri yang besar, sehingga mereka bisa dengan mudah mau berdagang kemana mereka, kan begitu. Nah, itu gambarannya seperti itu. Maka siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Di sini Allah mengawali penyebutan malam daripada siang, mengawali penyebutan layaliya, baru setelah itu ayyam, siang hari. Kenapa? Karena umumnya di zaman dahulu waktu malam itu waktu yang tidak aman untuk perjalanan. Karena waktu malam itu waktu yang mana para perampok itu keluar untuk beraksi. Ini umumnya. Namun di sini kasusnya beda. Allah jadikan aman, sehingga silakan mau berjalan malam, ya, mau siang, malam yang biasa kamu takuti itu gak ada masalah. Kurang bagaimana ini? Allah jadikan nikmat yang besar berupa keamanan. Sehingga kata ulama, di antara nikmat yang paling besar itu adalah nikmat keamanan. Nikmat keamanan. Coba Anda bayangkan, Anda punya harta, Anda punya, ya, banyak simpanan kekayaan, tapi gak aman. Kita gak bisa apa-apa. Seperti saudara kita di Palestina, mereka itu, ya, tidak mendapatkan keamanan saat ini karena penjajahan Zionis Yahudi kepada saudara kita muslimah di Palestina. Ya, mereka mau tidur, tiba-tiba ada suara bom, tiba-tiba ada peluru, ya, yang mengenai mereka atau mungkin mengenai kerabat mereka, rumah mereka hancur, makanan mereka kekurangan makanan, air apalagi. Maka kalau kita lihat, ya, aman itu nikmat yang besar, ya. Mereka tidak bisa kajian seperti kita di subuh ini, tidak bisa menjalankan hari raya sebagaimana kita menjalankan. Jadi ketika aman sudah dicabut dari sebuah negeri, itu sebuah bencana dan musibah. Maka kaum muslimin, syukurilah nikmat aman
yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat aman itu luar biasa. Ya, jadi keamanan itu perkara yang penting, sehingga seorang muslim tidak diperkenankan untuk menyebarkan ketakutan, kecemasan di tengah-tengah umat. Di tengah-tengah umat. Nabi bersabda dalam hadis Ahmad, la yahillu li muslim ayyurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Maka ketika Anda menggunakan internet misalnya, menggunakan Facebook, Instagram, ataupun grup-grup di WhatsApp, upayakan jangan menyebarkan kecemasan, ketakutan di tengah-tengah umat. Tapi upayakan kita menciptakan suasana yang nyaman, yang tentram, sehingga umat bisa tenang menjalankan ibadah mereka masing-masing. Jangan menyebarkan propaganda atau provokasi-provokasi sehingga menjadikan kegelisahan di banyak kaum muslimin. Maka nikmat aman, nikmat yang harus kita syukuri, alhamdulillah. Rasul bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sirbi wa indahu qutu yaumi faka'annama hizat minad dunya. Barang siapa memasuki waktu pagi dalam keadaan sehat walafiat, kemudian aman, keluarganya aman, lingkungannya aman, negaranya aman, kemudian ada makanan pokok di hari itu, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan seisinya. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keamanan kepada negeri kita Indonesia tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faqalu, maka mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ba'id baina asfarina, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Wa zalamu anfusahum, dan berarti mereka dan mereka mendolimi diri mereka sendiri. Faja'alnahum ahaditha, maka kami jadikan mereka ahadits, bahan perbincangan, bahan pembicaraan. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, dan kami hancurkan mereka mumazzaq, sehancur-hancurnya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayat, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi Allah, likulli sabarin syakur, bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Masya Allah ya. Ayat ini kaum muslimin menunjukkan kepada kita tentang kaum Saba yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak puas. Mereka tidak puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka nggak puas dengan didekatkan negeri-negeri Syam dan Son'a kepada mereka. Mereka nggak merasa cukup. Merasa tidak cukup dengan kemudahan-kemudahan itu. Nggak puas sama sekali. Ya. Maka mereka membanding-bandingkan diri mereka dengan nenek moyang mereka dahulu, di mana mereka kuat berjalan dengan jarak yang jauh di tengah padang pasir yang luas dan menempuh perjalanan hingga berhari-hari. Itu nenek moyang mereka. Namun di zaman mereka Allah mudahkan semuanya. Sama dengan kita. Kita ini kalau dibayangkan dengan tahun terdahulu yang mana kendaraan belum seramai saat ini Kemudian teknologi juga sebelum secanggih saat ini. Kita merasakan betul jarak perjalanan itu sangat jauh. Saya punya cerita, ada teman itu ayahnya dulu untuk mondok itu kontel dari Jember ke Banyuwangi kontel, melewati Kumiti dan sebagainya. Untuk mondok, bayangkan seperti itu. Karena nggak punya sanggup untuk numpak sepur dan numpak oplet atau numpak bis dan sebagainya. Bisa dibayangkan seperti itu kaum muslimin
Kemudian untuk berita itu baru berhari-hari baru nyampe. Nah, maka dari sini saat ini Allah mudahkan. Anda mau kemana? Itu mudah cepat. Misalnya Anda mau ke Sumatera Pekanbaru, cukup Anda beli tiket ya 1.800.000, Anda duduk manis dalam pesawat 2 jam 10 menit nyampe. 2 jam 10 menit nyampe. Bayangkan, padahal untuk kendaraan darat itu ditempuh 3 hari 3 malam. Itu 3 hari 3 malam setelah ada tol. Sebelum ada tol sampai 4 harian. Ya, untuk travel kan begitu. Dengan adanya pesawat Allah memudahkan. Yang dekat, yang jauh menjadi dekat. Apalagi dengan adanya handphone. Anda mau lihat informasi jemaah yang ada di Myanmar yang